Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, don't talk about the animal. Okay, later you wanna ask me, then okay, I'll be there, available for you. Kita ke. Oh iya, thanks. Dia sering lupa ini, Ustaz. If berapa nih? 4 ya? Ya benar. Semalam 3 kan? Ini keempat, if clause plus a dream. Apa? A dream. Ustaz buka dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Kita di mana sekarang? 4. Ini udah ya? Nah, ini sebenarnya kita udah bahas dulu sebenarnya di awal. Kelas 10 malah udah kasih. Ini kelas berapa? Kelas 11 ya. Ini kelas 12 kan? Kelas 12 malah udah kelas 11 sudah Ustaz kasih. Tipe berapa kok? Tipe kosong kan udah kan? Kita udah bahas ya, conditional kan? Tipe kosong 1, 2, 3. Nah, ini semua adalah sebenarnya dari ini. Udah, ini nggak masuk ya. Ini pengembangan dari Ustaz ya. Masuk pengembangan dari kosong dan 1. Conditional tipe kosong, conditional tipe 1 dikembangkan menjadi 5 ini. Paham ya? Dari sini aja semua. Ini bicara apa waktu itu? Apa isinya tipe kosong? Iya, 100%, pintar. Mesti ingat, bagus sekali. Berarti simple present. Kalau tipe 1, simple present, future. Iya kan? Nah, berarti kita di sini aja. Pengembangannya adalah yang ini. Udah paham mappingnya? Dari situ ya? Oke, udah. Sekarang kita if clause dan a dream. Bukan mimpi. Apalagi mimpi juga sih. Cita-cita. Nah, ini cocok kelas 3 di cita-cita nih. Ada semalam mau jadi saudagar. Siapa semalam jadi saudagar itu? Mana dia orangnya? Orangnya datang nggak ya? Oh, dia. Ada yang mau jadi dokter? Yang mau jadi dokter dari semalam siapa? Adiksa dokter ya, Adiksa dokter. Bagus ya. Jadi dream ya. Yang mau jadi jihadis siapa? Siapa mau jadi? Siapa jadi jihadis? Nggak mudah itu ya. Kalau mau jadi itu nggak mudah juga ya. Harus ke ulil amri lah. Jangan asal-asal. Harus tanya itu ya. Kalau ini baru. Ghirah boleh tinggi kan? Harus kan. Cuman kan harus ada tahap kan. Ikuti Rasul. Rasul sudah atur itu semua. Ujungnya nanti konyol kan? Konyol. Di situ beda kita di situ. Salafi itu beda itu di situ. Nggak konyol. Harus ada ininya kan. Bedanya di situ. Tapi khusus untuk 4 ini bisa kedua ya. Bisa kedua. Ingat. Conditional tipe 2 apa? Tipe 1 apa yang mesti ingat? Di sini lah ya Ustaz ya. Tipe 1. Ya, if clause-nya apa? Simple. Ya benar, simple present and future. Tipe 2. Ya, simple past, pintar. Masih ingat, bagus sekali. Simple past. Di sini no. Past future. Bagus, mesti ingat. Kalau bisa dibuka catatan kelas 10. Kelas 10. Kelas 11. Ingatnya masih kelas 11 kayak gini. Iya. Capra mana Capra? Oh, ganteng.
Past future. Oke. Udah. Masih ingat kan? Kalau apa beda ini sama ini? Kemungkinannya. Kalau kemungkinannya lebih besar, tipe 1. Kalau kemungkinannya lebih kecil, 2. Tergantung perasaan antum. Udah. Tapi ketika dia harus pakai to be, maka ini ingat, pakai is, am. Kalau sebelah sini ya, is, am, are. Tapi kalau di sini harus pakai to be, tidak boleh. 1. Hanya apa? Were. Udah. Oke. If sekarang tipe 4. Tipe 4, nomor 4. Ini ada dua kemungkinan ya. Kalau aku kaya, mau pakai am atau were? Tergantung di sini antum. Kemungkinan kaya sebentar lagi besar nggak? Kalau mengandai-andai, tapi Ana mau bilang nggak besar lah, tapi bisa jadi. Tapi untuk sekarang ini kayaknya I were aja lah. Oke. I were kaya. Rich. I would. Ini kan? I would apa? I would apa? Kalau kaya? Apa tuh? Oh gitu ya. Saudagar aja lah ya. I would be a Loh. Oh nggak ada. Oh hilang dia. Bukan mercon. Merchant. Oke. Memperdagangkan merchandise ya kan. I would be a merchant. Aku akan jadi seorang saudara. Kalau kaya. Kalau nggak kaya, iya jadi apa? Ini kemungkinannya kecil, yakin dirinya, tapi bisa jadi kan, wallahu a'lam. Kalau memang sebentar lagi yakin untuk memompa diri, yakin untuk memompa diri. Memompa kita ya. If I am. If I am rich, okay, who knows, okay, one day, but I'm very sure that one day I'll be rich, okay, very much sure. I will be a merchant. In a very short time, I will be a merchant, gitu ya. Dalam waktu dekat. Ada C-nya ya? Ada C-nya. Oh iya, sorry, merchant. Okay, I would be a merchant. Tergantung ya. Kalau apa, maka dream. Persiapkan satu persatu. Boleh pakai ini. Boleh pakai ini. Kita akan dengarkan. Kita akan dengarkan satu persatu mimpinya. Setelah selesai kelas ayo, sekarang buat. Sekarang buat. Kalau aku apa? Sekarang buat. Nah, boleh mimpi boleh tipe 1 atau tipe 2. Jika aku lulus, jika aku bisa masuk Universitas Madinah, jika aku begini. Ada yang sudah berencana menikah. Setelah ini langsung apa? Langsung ini. Pesan Ustadz. Pesan Ustadz. Dengar kelas 3. Dengar kelas 3. Pesan Ustadz, jangan lama-lama Kenapa sih, Sar? Iya. Jangan lama-lama menikah. Udah. Kerjalah. 1. Ya kan Ustaz belum kerja. Ya kerja. Cuman orang yang kerja ini yang susah. Ustaz udah lewati ya. Teman-teman udah banyak. Oke? Kerja. Kerja, uang. Kerja, uang. Lupa. Udah, lupa, datanglah syaitan masuk. Lupa lagi, makin lupa. 38 belum menikah. Kalau antum dengar, kalau antum masih 25, ntar lagi 25 ya. Pertanyaannya di dalam orang, udah punya ini, kira-kira gitu ya sama keluarga kan? Udah ada yang nanya, belum kan? Udah punya calon, kira-kira gitu kan? Mama begitu, umum ya. Kalau kita udah ngerti lah ya kan. Kita kan pakai apa tadi? Pakai apa namanya? Ta'aruf kan? Ini secara umum ya, global ya. Global, ingat global ini. 25.
Pertanyaan 22. Masih gitu pertanyaan di sekitar keluarga. Udah, ini umum aja. Kita udah tahu hukumnya gimana. 22, 23, 24, 25. Pertanyaan masih sama. Kapan menikah? Udah ada calon? Iya ada. 30. Masuk antum ke keluarga. Ada pesta apa bisa. Itu belum nikah ya? Masih ada calonnya gini. 31 mulai naik kan? Tanya. Ada loh yang mau dijodohin. Udah mulai. Tadi udah ada kan? Udah berubah mau dijodohin. Udah. Ada loh, enggak juga. 32, 33, enggak juga. 34, enggak juga. Ada ini, enggak juga. Ada yang mau, enggak juga. Kalau enggak kita jumpa, enggak mau. Gini, 35, 36 udah lain pertanyaan. Sehat enggak itu katanya? Udah. Itu sehat enggak? Mau antum? Iya. Sehat enggak itu katanya? Ganteng tinggi enggak ada masalah kayaknya. Sehat enggak itu katanya? Udah ngerti masuk pertanyaannya kemana, udah tahu kan? Udah paham? Lagian, Nabi, Ustaz nggak tahu paham banyak. Ajari Ustaz. Nabi Umar bilang gitu. Nabi umur berapa? 25. Iya, 25 ya. Nah, tuh. Ikutlah. Udah. Jangan sampai lewat 25, oke lah 26, 27. Dapat ya? Ustaz coba, Ustaz tahun berapa? Umur berapa? 30. Enggak, nikah tahun berapa? Umur berapa? 20. Jangan tiru Ustaz. Nah, makanya Ustaz bilang tahu. Udah 38. Kenapa tadi Ustaz tahu cerita itu? Itu tadi. Pengalaman. Sehat enggak itu kata mati itu. Ada. Pengalaman sendiri. Dan yang kawan-kawan gitu juga. Kalau nggak ada masalah sebenarnya ujungnya nikah kan. Gara-gara lambat banyak subhat nanti kan gitu ya. Ujungnya jadi itu. Jangan dicontoh. Udah. Jangan dicontoh. Ingat, dapat ya. Nah, pesan Ustadz juga sekarang sebelum masuk ke sana tadi apa? Bukan politik, ini politik aja. Iya itu tadi ya. Tidak. Sebelum memilih ini fakultas, apa semalam harus tahu kemana ya? Antum kemana? Ikutlah. Enak ikutlah, nggak usah. Harus sudah tahu kemana. Semalam udah ada Ustadz tanya, udah ngerti. Ini Ustadz udah sampai begitu ada. Saya udah tahu. Antum kemana? Belum jawab. Akademi militer satu-satunya dari semua Ustadz jumpai cuman dia. Iya. Polisi atau ini? Kepolisian atau ini? Di Angkatan Darat. Ya udah kalau memang itu persiapkan dari sekarang. TOEFL antum harus oke. Karena sekarang Ustadz udah sering banyak ngajar yang itu. Masuk ke Magelang TOEFL. Masuk ke Cabet TOEFL itu harus di ini. Jadi jangan sama Ustadz memang guru TOEFL, tapi nggak enak sama Ustadz. TOEFL tuh ada 2, ada prediction, tapi cobalah. Tapi kalau Ustadz nanti sarankan yang bagus ke BBC, ya jumpanya ke Ustadz juga. Jadi udah BBC di Serayu, Ustadz juga yang megang kan di situ. Ke apalah Lipia, ke Lipia, PPIA. Hah? 460 kurang dikit lah. Standarnya 500 ke atas. Antum dianggap level aman di Medan, level aman 450, 460. Antum mau masuk ke Unimed, udah. Umpama ke Unimed tuh nggak boleh kalau nggak 450 ke atas. Itu pun sastra, ya, sastra Inggris udah 450. Level aman di Jawa, Jakarta 500. 500. Ini mau masuk ke siap-siap, mau masuk ke mana? Tadi ke tentara ya, angkatan. Nggak akan bisa kalau nggak jumpa TOEFL. TOEFL antum harus sekian. Ya, ini. Okay. Ya, pasti diminta mana sertifikat. Dan lucunya, sertifikat antum, maaf ya, umpama antum jahat, cari sertifikat. Banyak itu kan saya, dibuat kan? Banyak kan? Sampai di sana berguna. Kenapa? Wah, 500 ke atas. Kita tes yuk. Dites lagi. Apalagi polisi. Dites. Antum harus pertanggungjawabkan 500 ke atas itu. Bisa aja kan sekarang banyak kan beli sertifikat banyak kan? Buat murah. Sampai sana dites, bentar pertanggungjawabkan. PNS juga begitu, ya. Antum nggak akan pernah lewat bisa dari TOEFL itu. Indonesia TOEFL.
Kalau ke Inggris nanti IELTS. Ustaz juga guru IELTS. Ya. Ke apa? Australia. Jadi Australia juga IELTS. Hah? Apa tuh? Enggak lah. Semuanya pakai TOEFL. Payah sekarang, ya. PNS pakai ini, PNS pakai. Asal jangan nanti ngelamar orang pakai berapa TOEFL-nya skornya. Aduh, jangan ya. Syarat. Canda ya, canda. Udah. Kerjain sekarang. Ya. Itu buat kalimat. Dreamnya. Iyalah, satu orang satu. Boleh? Kalau udah yakin, coba tunjuk tangan. If you are sure, then no problem. Kalau yakin udah. Dream. Tergantung. Was nggak boleh. Nggak boleh was kalau dia tipe kedua harus were semua. Itu lainnya. I were. Harusnya kan pakai I was kan? I were. He were. They were. Itu dia. Kalau terpaksa harus pakai to be. Oke? Kalau harus pakai to be. Tapi kan ingatan. Kalau tipe 1 dia cenderung besar kemungkinan. Tipe 2 kecil kemungkinan. It depends on you to choose kan. Tergantung antum untuk pilih. Tergantung isi hati. Ini kayaknya yakin aku ini. Maka tipe 1. Hanya sekedar hayalan, ya mungkin bisa jadi, bisa enggak. Oke, tipe 2 lah. Gitu ya. Okay. Andai aku punya sayap. Udah nggak ngaco tuh. Nah, ngaco kan? Tipe berapa tuh? Yang enggak gitu, tipe 2 lah, gitu ya. Kita putar-putar. Kedua itu. Tipe 2 itu. Tipe 2 ya. Antum mau kemana rencana? Akmil juga, sama kalian 2 ya. Emang 3? Harus dipersiapkan. Saudagar masih mau juga Akmil. Oke, the 3 of you dari sekarang persiapin ya. Itu tadi PPIA. Gimana? Oh ya, ini ada pertanyaan khusus mereka lah ya, tapi jadi inian, jadi. Tapi ingat, ini ngobrol-ngobrol siapin juga yang tadi ya. Nanti saya tanya, gitu aja. Jadi apa tadi pertanyaannya? Materi TOEFL itu kan 3. Kabar baiknya di Indonesia cuma 3. Kalau keluar dia minta 5. 3 dulu ya. Kabar baiknya Indonesia cuma baru 3. Oh 5. Aduh. Oke. Jadi 5. 3. Apa itu grammar? Grammar udah tahu kan? Tata bahasa. Antum akan ditanya tentang itu. Oke. Yang kedua, listening. Apa listening? Pendengaran. Yang ketiga, reading. Apa reading? Bacaan. Tadi 5 kan? Kalau keluar, kabar baiknya di Indonesia sampai sekarang dia hanya tanya 3. Kalau keluar ditambah 2. Apa itu? Writing dan speaking. Nanti antum dites. Ya, kita ngarang. Ada dikasih topik, yuk antum ngarang. Nanti grammar dilihat. Nah, kabar baiknya di Indonesia hanya ada 3 aja, apapun dia. Hah? Tadi, yang Ustaz bilang apa aja tadi 3? Grammar, listening, sama sama reading 3. Jadi kabar baiknya Ustaz sebutkan, sampai sekarang Ustaz banyak ngajar, dari dulu Ustaz ngajar itu, dan perkembangannya tetap masih sampai di situ. Ya, baru sampai di situ. Jadi siapapun yang mau melanjutkan akademi, terserah, mau kemana aja. Kedokteran juga dihadang. Wallahu a'lam, yang keluar sana mesti dihadang ya, ada. Anda nggak tahu. Kalau keluar, ini kan rencananya mau ke agama nih. Kalau ke Madinah atau apa, ditanya nggak tuh? Sampai sekarang ada? Belum mesti ya? Alhamdulillah kalau nggak ada. Enggak, iyalah tuh itu tak penting, memang harus. Ini tes wawasan Inggrisnya, kadang-kadang internasional soalnya kan. Ke bandara, kemana? Sampai sekarang belum ada kan? Ya udah, alhamdulillah lah. Berharap usah ada. Bisa kemungkinan suatu hari ada, kan gitu kan? Karena kan berhubungan internasional, hubungan ini kan. Tambahan lah gitu kan. Tapi sampai sekarang belum ada ya? Belum ada kan? Ya udah, bagus lah gitu. Ya dulu PNS kan nggak ada nih. Naik lagi ada kan?
apa. Semua pakai itu. Terpaksa harus ya. Coba ke PPIA. Can go there, PPIA. Hafal. I can memorize. Memorize itu menghafal. Ya. If I can memorize, nggak masalah. If I can memorize, menghafal. Ustaz buka dikit ya. Yang kedokteran, antum adik dokter kan? Ana buka sedikit ya. Di gambaran. Ustaz udah pernah ngajar beberapa dokter di apa nih? Yang bagian apa ke sana? Bukan usu, yang ke arah ke Brastagi, apa namanya? Arahnya ke Brastagi sana itu, apa namanya lah? Ada Malik. Nah, Ustaz pernah ngajar dulu ya. Ada 2 tahun yang lalu, tapi udah selesai. Itu setiap Jumat bagian paru-paru, lung. Oke. Bagian paru-parunya itu anak-anak kedokterannya mungkin sekarang udah mungkin lagi apalagi ya, lebih hebat lagi mungkin. Dokternya itu profesornya sama anaknya itu tamatan dari Inggris. Mereka buat setiap Jumat laporan harus dalam bahasa Inggris. Jadi Ustaz di situ cuma untuk mendadar lah. Udah. Kebanyakan anak kedokteran kalahnya di mana bahasa Inggris. Dan yang untung siapa? Ya kami. Karena ngerti bahasa Inggris. Selembar tahu berapa? Terjemahnya? Enggak lah, misalnya 5 juta selembar. Lebih itu, karena kedokteran kan susah kan? Karena kan dia kan teknis kan, itu lain dengan terjemahan sosial, ekonomi. Duitnya harus banyak. Kalau antum, bagus bahasa Inggris dari sekarang. Ustaz udah bilang umur 25 kan mulai kan? Waktu itu kan, bahasa Inggris kan? Bukan hanya ngerti apanya, ilmu dokternya, antum juga dapat uang saku dari teman-teman proyek. Siapa namanya? Mukanya Iban. Ini cuma nih Iban. Selembar berapa coy? Bilang gitu kan. Udah, selembar berapa? Udah, selembar mahal. Udah, antum dapat ilmu. Dan rata-rata Ustadz dapat proyek dari adikse. Karena adikse dokter. Dapat ya? Rata-rata kawannya. Jadi dia bilang apa sama Bang? Apa? Udah banyak proyeknya. Aku terjemahnya nggak usah bayar lah. Ya udah lantung. Tapi banyak-banyak cari ya. Kira-kira gitu kan? Begitu kira-kira. Dapat ya? Teknik juga. Teknik nih. Kimia kan? Kimia. Mau ke kimia? Suka kimia? Kimia susah ya. Sedekah. Sekarang Ustadz mau bilang dikit ya. Banyak sekarang bahasa Arab yang sudah diinggriskan. Udah. Prayer. Sholat apa? Udah mulai berubah karena udah sering sholat. Udah ada kan di kamus kan? Tuh. Fasting. Oke. Sedekah, allotment. Sekarang allotment. ALOT double T biasanya ya. Allotment. Sedekah. Pun sudah mulai di kamus mereka sedekah, udah gitu kan? Coba merambah kan? Ya alhamdulillah kan? Ya kan? Nah, karena bahasa paling tua sebenarnya bahasa apa? Ustaz tanya. Ini enak juga ini, Ustaz. Bagus juga ini. Psikotes ya. Psikotes ini. Bahasa paling tua bahasa apa? Cina, Yunani. Ada Cina, Yunani, Ibrani, Arab. Iya. Kenapa Yunani? Ya harus ada alasan lah. Kenapa Yunani? Yang tadi kerjaan juga. Udah bagus. Kenapa Yunani? Iya, karena film-film banyak ya. Film-film Yunani. Oke lah.
Gara-gara anak Ustaz. Oke lah. Cina. Woi, bebas kasih pendapat. Nanti kalau kuliah, antum akan temukan seperti ini. You, what's your opinion? You yang nggak ngasih di kuliah ya. Nah ini sakit, enggak ini. Kau sakit, dibilang dokter apa dosennya. Semua harus kasih pendapat. Nanti waktu kuliah, lain dengan guru, iya harus kasih pendapat, harus kasih kritik, harus kasih itu kuliah. Beda ya. Kalau sekarang kan catat, bilang guru catat. Tapi di sana nanti pas kuliah, antum bilang, Pak, boleh tanya, iya, kenapa begini Pak? Begini. Tapi kalau begini kenapa? Namanya studi kasus, paham kan? Ini lah, gitu. Jangan. Ini kenapa? Makanya profesornya datang, dia sakit. Enggak Pak, kok diam aja? Dia bilang, ya diam pun salah sama profesor, paham? Yuk, nggak ada ininya, nggak ada gairahnya, kenapa? Yuk sakit keluar, kita bilang. Begitu. Kalau kita nggak di sini kan, ya itu kan kalau di sini. Lain nanti pas kuliah jangan samakan dengan ini, paham ya? Harus ada interaksi. Kenapa Cina? Karena koloninya mendunia, ada Koloninya mendiam, oke. Gitu ya. Ada peninggalan lah ya. Peninggalan arkeologi, peninggalan purba gitu ya. Oke. Apa aja Rik? Mandarin. Siapa lagi? Apa tadi? Yunani, Cina, Arab. Tadi saya bilang Arab. Ada tadi. Arab. Siapa yang jawab Arab tadi? Ya. Siapa tadi? Panjal. Apa? Kayaknya dari sini tadi ya. Kayaknya dari sini. Kayaknya dari sini. Oh iya, you bilang Arab? Ibrani. Ibrani bahasa apa? Bahasa ini kan buku Taurat. Oke. Taurat itu asalnya dari mana? Dia beda-beda sedikit sama apa bahasa Arab. Misalnya kayak Beda-beda sedikit. Antum mau Oke. Kan Syam dia Semes. Oke. Antum mau mengatakan Arab asal dari Ibrani juga? Antum mau mengatakan Arab itu bahasanya dari Ibrani juga asalnya? Enggak, dia kata. Ya? Ah, tuh. Dia hampir mirip. Arab. Arab ya? Oke, nanti antum kasih alasan kenapa ya? Karena Nabi Adam pertama kali diturunkan itu pakai bahasa Arab. Baru apa saya menemukan fakta ini? Al-Quran telah ditulis sebelum diberi ciptaan ada. Berarti antum setuju Arab? Arab. Arab. Ibrani? Ibrani. Kenapa Ibrani? Ya. Taurat. 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 Taurat diturunkan ke Nabi? Berarti apa? Mau tahu? Taurat. Oke. Bani Israel. Bani Israel. Oke. Itu suku Arab juga? Enggak. Tapi antum mengatakan Arab adalah asal dari bahasa Ibrani? Iya atau tidak? Enggak. Betul? Kalau si apa itu ada iya dan tidak. Beberapa bahasa Arab ada juga berasal dari Ibrani. Ya. Dia beda-beda tipis lah. Misalnya kayak Arab Syam dalam misalnya matahari kan. Dia Semes misalnya gitu-gitu dia. Jadinya kata-kata yang asalnya banyak Dari Arab ke Ibrani. Ibrani ke Arab. Ibrani itu saat yang dipakai di Israel. Yahudi. Enggak, bahasa paling bahasa Sanskerta. Nah Ustaz jawab ya. Setelah diselidiki, ternyata bahasa tertua itu Arab. Udah. Nabi Adam diturunkan. Udah. Dari situ. Menurut kita, tentu orang di luar kita akan menyanggah. Kan gitu kan? Kita harus bisa kan membuktikan. Dan ternyata dari teori Dun, itu teori ya. Bahasa tua, bahasa disebut juga bahasa tua, itu ada tandanya. Udah, satu kata itu bisa bermacam-macam, bukan arti, bentuk. Inggris dulu, go. Jadi apa? When, gone. Habis, selesai. Udah, coba Arab. Wah, tuh.
Semakin banyak dia bentuknya, maka semakin tualah bahasa itu. Udah. Terbukti sudah diselidiki ke arahnya sana. Arab. Ya, di mana-mana itu situ. Al-Jabar dari bahasa apa itu? Iya juga kan? Al-Jabar. Dapat ya? Kimia dari mana? Kimia, bahasa kimia. Ilmu kimia dari mana tuh? Apa bahasa Arabnya? Siapa yang jago bahasa Arab? Bahasa Arab, siapa yang jago bahasa Arab? Wah Allah, bahasa kimia dari bahasa Arab kan? Kok kimiun? Tahu dari bahasa Arab? Syukur kan? Oh ya, ini ada bahasa Arab. Bumi. Earth. Anda nggak tahu kalau Earth memang bahasa Inggris. Nggak tahu kalau Anda. Apa bumi bahasa Arabnya? Bisa jadi, tuh dari situ kan? Ya kan? Ada permiripan karena ada begini. Ada teori linguistik yang menyatakan munculnya satu kata itu bisa berasal dari bunyi. Dapat ya? Dari bunyi. Bisa dari situ, ya. Door dibunyikan juga door. Bisa aja. Indonesia coba kasih tahu. Syukur dari bahasa Arab. Ada beberapa yang kata itu muncul gara-gara bunyinya. Kita nggak tahu, bilang aja ini karena bunyinya sekian seperti itu. Karena bunyinya kuek bisa jadi dari situ. Itu ada teorinya, paham ya? Ada teorinya dan universal. Mungkin dari kuek tulisan bunyi. Ya, ada itu. Jadi Arab ya. Dan kemudian Cina bisa. Cina tua tuh. Cina termasuk tua, ya. Cina termasuk tua. Persia termasuk tua. Ya. Yang muda mana? Indonesia muda. Indonesia muda. Bisa muda. Ya, Malaysia Melayu dari mana? Dari Sanskrit ya, dari Sanskrit, Sriwijaya. Itu ada bahasanya namanya etimologi. Apa itu? Asal kata yang dihubungkan dengan sejarah munculnya kata itu. Etimolog namanya. Jadi ahli bahasa tentang etimologi sejarah kata itu ada ya. Arab tua. Semakin gitu semakin terbukti. Makin Islam benar jadinya ya. Kaitkan lagi Adam kan? Benar lagi. Benarkah bulan terbelah? Ya. Secara ilmiah terbuktikah? NASA. Akhirnya Neil Armstrong pernah pinjakan kaki. bukan hanya itu. Kalau itu dulu lah masih bisa ini kan. Sekarang terbukti masih bisa dilihat kan? Oh iya. Kan? Teorinya ada tuh. Teori ini. Nampak bekasnya. Coba lah bayangkan. Ya kan? Ada. NASA sudah nggak bisa. Ini dulu pernah terbelah dua katanya. Satu. Terbukti kan? Secara ilmiah terbelah dua. Ternyata Nabi yang belah kan? Dengan kuasa Allah kan? Satu lagi sejarah-sejarah terbukti lagi ditulis di seorang raja dari mana? Nggak ada yang tahu. Masa India. Pernah dengar? Dari India. Raja itu punya buku kitab dan sangat kuno. Dibuka ternyata sejarah di situ. Kira-kira gini. Aku pernah melihat bulan terbelah. Woyo. Dicari-cari ternyata raja itu yang buat kitab itu masa meninggalnya, lahirnya, masa diam hidup sama dengan Nabi Rasulullah. Itu udah pernah dengar? Antum cari. Udah. Keren kan? Terbukti lagi kan? Ternyata raja itu di dalam kitabnya jelas kuno. Terbukti lagi secara ilmiah. Kunonya berapa tahun, ya kan? Aku sendiri pernah melihat ini bulan terbelah. Ada masalah apa ini? Dia bilang kan? Akhirnya cari katanya dia Arab, ujungnya masuk belakangan masuk Islam. Itu raja. Cari itu sejarahnya. Ada. Itu raja maksudnya. Raja Hindu. Bayangkan, dia nampak sendiri bulan terbelah. Dapat. Bulan di atas di Arab nampak kan? Mekah kan? Atau di Madinah nampak. Hindu nampak nggak yang dari apa India? Karena di atas kan? Semua nampak semua kan? Sana nampak. Dibuktikan Allah lagi kan? Sejarah-sejarah dan NASA. Jadi kira-kira nanti NASA iya, ada coba lihat nanti. Terletak itu nampak. Cuman Allah sangat
bijaksana kan, nggak nampak gitu. Cuman retakan itu jadi pancingan. Malah ada yang bilang ini kayaknya dulu retak loh. Ada yang gini, teorinya ada. Nggak bisa dipungkiri secara ini. Tidak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri. Sayang kan? Siapa profesor yang masuk Islam gara-gara meneliti Faruk? Maurice Buchel. Iya, itu. Ah, ya, Sir. Maurice Buchel. Itu Fir'aun tuh, Sir. Ayo, satu orang sambil. Torik. Come on. Baik. Give me yours. Ini atau ini, terserah. If class plus a dream. Boleh, nggak dream kali. Katanya nggak dream kali. Kayaknya bukan punya dia nih. Ini siapa, Ri? Oh ya. If I'm strong enough, I will become a bodybuilder. Oh, if I am pakai M loh, bukan W. Berarti ada semangat yang sangat besar nih ya. Mana tahu satu hari kita lihat dia sudah strong gini ya, pakai bodybuilder. If I am strong, okay, I will be a bodybuilder. Hah? Oh, no problem. I will become a bodybuilder. Okay, nice, good. Tak pakai OMM ya, berarti tipe berapa? 1 ya. Berarti keinginannya sangat kuat. Beda-beda. Wahyu. Dia pakai M juga, berarti keinginannya besar. Yakin nih. Oh, I go to Madinah. I will go. Okay, will go to Madinah. Insyaallah. Okay. Tapi sudah semangat kuat ya, maka pakai tipe 1. Kalau aku cepat bisa belajar Arab, ngomong Arab, maka aku akan pergi ke Madinah ya. Gini. Okay. Bagus. Ke Madinah. Saya mau tanya dikit tentang ini. Soalnya tentang Madinah. Pengetahuan. Syekh Albani orang mana? Albanian. Albani ya, dari sana ya. Tukang jam. Okay. Tulisannya jelas. Pernah mengajar di Madinah? Pernah mengajar? Setahuannya dia tulisannya itu yang jelek. Ada sekitar Ya. 84 manuskrip yang diterjemahkan cuma 17. Iya. Pernah Tulisannya jelek. betul. Pernah mengajar di Madinah? Mekah? Kelas 3 yang mau belajar harus tahu ya sejarahnya. Kalau ditanya, ini pancingan doang, ya harus tahu. Pernah ngajar di Madinah? Berapa kali pulang lagi balik ke Albanian? Berapa kali? 2 kali. Kenapa? Nah, harus tahu. Ada masalah apa? Akhirnya rujuk lagi, 2 kali, rujuk lagi, balik lagi. Ada masalah apa? Nah, antum harus tahu. Hebat ya, pancingan doang. Harus tahu, apalagi yang ke sana. Dia kalau masalah fiqh siapa yang ini? Ada 3 orang tuh kan pernah bertemu, Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin dengan Albani, 3 nih. Udah, mereka kalau mau tanya ke fiqh kemana? Kalau mau tanya akidah, hah? Kebalik. Fiqh ke bukan. Albani itu jago di mana? Nggak ada yang ngelawan hadisnya. Dapat ya? Gara-gara hadis itulah pertama dia balik ke Albani. Ya, bukan apa-apa. Dia menemukan sesuatu kekuatannya di Mekah waktu itu atau di sana kerajaan biasa lah ya. Ada sesuatu di situ. Tapi ini saya ajukan, mereka nggak terima begini. Tapi khilaf kan? Biasa ulama khilaf itu biasa, bukan perpecahan. Balik lagi, dia pindah balik ke, paham ya? Untuk cari apa masalahnya itu di mana? Paham kan? Nah itu masalah buqa, cadar antara wajib mutlak atau boleh sampai di sini. Sekarang berubah kan? Sekarang berubah. Dulu begini aja. Itu yang dia tentang. Dia pakai ilmiah, ada hadisnya manuskrip lama, benar kuat dia. Akhirnya sekarang ikut kan? Biasa khilaf kan? Sekarang ikut. Nah itu dia, 1. Yang kedua lain lagi masalahnya dengan pemerintah. Ya dulu ya itu masa dia dulu, dapat ya? Itu cari lagi dari belakang. Ya, yang ini boleh ini.
Ini dia nih. Kalau aku tamat dari SMA ini, I will marry. No. I will get married. No. I will get married. Oh, will be a university student. Ya, in Madinah maybe ya. Terserah. Kalau Torik ke USU, Torik rasanya atau ke Jawa? Jawa dulu. Ke Jawa, Pulau Jawa. Jawa UI lah ya, ITB. Mereka nggak ada ini ya, sistemnya ini ya, mandiri ya. UI mandiri itu. UI buka mandiri. Ya, SIMA UI mandiri, nggak ada jalur ini ya. Sama kayak Madinah kayaknya mandiri ya. Iya kan? Jadi harus siapkan dari sekarang. Disiapkan dari sekarang. Apapun itu, persiapan dari sekarang. Jangan kayak Ustadz dulu, gini Ustadz, jangan tiru lagi ya. Ini yang sesuatu yang buruk jangan ditiru dulu Ustadz. Taman SMA gini. Linglung mau ke mana? Kau masuk mana? Ada juga teman nanya juga, kau masuk mana Sal? Dia bilang. Ini nggak ada pendirian ini, nggak tahu ya. Udah, harus tahu dan persiapkan itu. Tapi Ustaz, tadi rokok banyak udara deh. Rokok tadi ya. Apa? Inggris. Salah lah berarti. Kota. Masya Allah, Ustaz ada tafsir. Tafsir apa tafsir? Tafsir, salah nulis. Enggak lah. Salah lah itu. Belajar tafsir pula. Udah hebat kali lah Ustaz itu. Udah hebat lah. Kami aja. Kami aja kan masih apa gitu. Oh iya, Oke. Any question, ada pertanyaan? Everyone, do you have Ustaz tutup ya. Ah, Di mana? sir, question atau question? Ustaz tutup dulu. Ya, udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Zat Muslim.